Jadi harapan saya semua lebih aware lagi gitu, terutama yang sekarang ini gitu kan, mungkin nggak banyak yang hadir gitu kan dari 57. Ini total karyawan kita mungkin di TSS ini udah jauh lebih banyak gitu kan, 100 lebih. Cuman nggak tahu nih masih 57 ini. Saya harap Ayu bisa di ini lagi, di absen lagi. Saya pengen tahu gitu kan, berapa banyak karyawan yang nggak hadir sama yang hadir gitu. Jadi hal-hal yang sepele seperti ini pun gitu kan, dengan kalian join sharing session hanya 1 bulan sekali gitu. Nggak bisa juga menyempatkan waktu untuk hadir gitu. Apalagi yang kita adakan misalkan seminggu sekali atau apa gitu. Gimana mau jadi awareness-nya ke tubuh gitu yang sebulan sekali aja nggak bisa hadir gitu. Mungkin ini jadi introspeksi kita sama-sama gitu kan. Yang kita catat yang hadir ini terima kasih yang udah hadir gitu. Mungkin yang belum ya di bulan depan itu harus kita tingkatkan lagi. Ya saya harap semua yang merasa memang dari udah masuk divisi TSS Wireless itu ya harusnya udah hadir semua di sini. Oke, paling dari itu aja Pak Robert. Mungkin bisa dilanjut. Ya, terima kasih Pak Doni. Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Doni ya, ini jadi PR buat QC, buat PM dan SS ya, supaya bisa memastikan timnya bisa join. Jadi bulan depan saya harap Zoom ini bisa full gitu. Saya sudah buka Zoom kapasitas 300 orang. Harapannya semua tim bisa ikut, bukan sekedar ikut, tapi bisa menyerap materi-materi terkait dengan EHS, cyber security, dan BCG. Oke, Mas Angri sudah siap? Siap, Pak. Siap, siap. Oke, saya kasih ke Mas Angri kesempatan. Mohon izin saya lagi di perjalanan ya, nanti saya monitor dari handphone. Laptopnya Oke, saya terima tinggal di kasih, rumah, Pak. jadi saya pakai handphone juga. Mbak Naswa, nanti tolong absennya di-share di tengah perjalanan ya. Siap, Pak, siap. Dan jangan lupa di capture-capture. Oke, silakan Mas Angri. Oke, terima kasih Pak Robert untuk waktunya. Saya di Ya, sini lanjut. perkenalkan dulu. Nama saya. Oh, sebelumnya dulu semangat pagi. Pagi, Oke, pagi, 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 Pagi. pagi, pagi. Sebelumnya Pagi-pagi. perkenalkan dulu saya itu Anggri, posisi untuk quality area South Sumatera. Nah, sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi. Nanti ada dua materi. Yang pertama materi EHS. Itu nanti akan diwakilkan oleh abang kita, Bang Indra dari Padang. Nah, saya sendiri akan menyampaikan materi tentang BCG dan network security. Oke, sebelumnya itu saya screen dulu. Hilang mesinnya. Bentar ya, abang-abang semuanya. Oke, udah nampak ya. Belum, belum. Nah, Oke, ini. udah Bang, udah Bang. Oke. Udah. Nah, di sini saya berkesempatan untuk melakukan sharing session tentang BCG dan network security. Yang kita ketahui di project UAW sendiri itu ada apa namanya itu? Ada yang namanya BCG, ada network security, dan ada lagi EHS nanti. Oke, BCG atau Business Bisa di Correspondence. full screen gitu, bisa dipotong, bisa di full screen untuk PPT-nya. Gimana, Pak? Dibikin full screen biar kelihatan semua. Oh ya, bentar. Oke.
Oke. Oke, terima kasih. Berikut itu adalah contoh pelanggaran BCG. Yang pertama dari fake permit atau permit yang palsu atau kita edit. Yang kedua fake berita acara. Berita acara yang tidak semestinya ada itu kita fake atau dilakukan tanpa sengaja. Yang ketiga material stolen atau melakukan pelanggaran penghilangan material di lokasi site. Dan yang keempat atau terakhir itu fake comcase. Harusnya di situ tidak ada yang namanya comcase. Itu dilakukan dengan sengaja melakukan comcase dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk pelanggaran yang dilakukan ini itu berinfek atau dikenakan yang namanya PDS sebesar 50 juta dan dilakukannya blacklist untuk tim yang bersangkutan. Oke, lanjut ke network security. Nah, apa itu perubahan jaringan? Kita lihat di sini, penjelasannya perubahan jaringan itu dilihat dari aktivitas operasi layanan untuk mengubah peralatan, struktur, dan konfigurasi jaringan itu langsung pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan perangkat lunak, pembaharuan fetch, penggantian perangkat keras, penyesuaian struktur jaringan, dan konfigurasi. Nah, semua yang kita lakukan itu, semua pekerjaan yang berhubungan dengan perubahan jaringan harus diserahkan ke RFC untuk mendapatkan 3 persetujuan sebelum dilaksanakan atau dilakukan pekerjaan di suatu site tersebut. Apa itu 3 persetujuan? Nah, 3 persetujuan itu sering kita sebut dengan 3 approval. Yang pertama itu ada approval dari technical, yang kedua dari project, yang ketiga customer. Oke, lanjut. Nah, alur komunikasi aktivitas di site. Nah, itu ada beberapa alur untuk kita melakukan komunikasi dari mulai sampai selesai aktivitas di site. Yang pertama itu persiapan melakukan onsite itu selalu update atau izin baik itu di WA grup MS atau WA grup customer. Di situ yang harus kita lampirkan yang pertama akses informasi atau administrasi cek valid permit yang valid masih berlaku, CR yang valid, NIW atau 3 approval dari CAP, SID dan CSR. Selanjutnya yang harus kita lampirkan juga itu aktivitas plan. Dapatkan informasi yang jelas tentang SOW atau SOP atau MOP yang kita dapatkan dari Huawei yang akan kita lakukan pekerjaan di set yang kita tuju. Selanjutnya selalu lakukan koordinasi baik itu call atau ke WA group dengan PIC yang terkait seperti customer, MS, NOC, HD atau Huawei leader. Selesai kita melakukan persiapan tadi sudah update di grup. Selanjutnya kita lakukan yaitu persiapan aktivitas di site. Sebelum kita melakukan pekerjaan, hal yang harus kita lakukan yang pertama foto perangkat foto existing yang ada di site, lokasi site, status site. Selanjutnya jika ada pekerjaan di atas, lakukan apa namanya itu foto azimut, mechanical, electrical, antena dan lain-lain. Cek kesiapan material, contoh seperti panjang kabel atau optik. Selalu melakukan koordinasi. Selalu melakukan koordinasi dengan BSS, Tech Engineer, Integrator, MS, NOC, atau HD cek status existing site seperti status sel, alarm, status link, status dan lain-lain aktivitas.
Nah, selanjutnya selalu melakukan koordinasi dengan BSS, Engineer Integrator tentang detail aktivitas SOW atau MOP. Setelah persiapan sudah kita lakukan semua, lanjutlah kita memulai aktivitas. Memulaikan aktivitas setelah clear koordinasi dan mendapatkan izin, pastikan aktivitas sesuai dengan SOW dan MOP. Eskalasi dalam 5 menit jika menemukan masalah pada saat aktivitas, baik itu kepada Huawei Leader, BSS, Teknik Engineer. Contoh seperti ada hardware yang faulty, transmisi isu, BTS down, dan lain-lain. Monitor dan update progress report setiap 1 jam sebelum CR atau NW berakhir. Sudah melakukan aktivitas, selanjutnya selesai. Aktivitas sudah kita jalankan, selanjutnya kita selesai melakukan aktivitas di site. Sebelum kita meninggalkan site, itu informasikan ke BSS atau Tech Engineer, CSC atau tim. Setelah selesai, untuk dicek lagi status site seperti sel, alarm, dan lain. Selanjutnya informasikan ke tim leader atau Huawei setelah selesai aktivitas. Informasi dan harus mendapatkan izin untuk meninggalkan site dari customer, MS, NOC, atau helpdesk, Huawei leader, BSS, integrator. Itu di WA group. Ini ada pesan-pesan sedikit. Sebelum masuk site dan sebelum meninggalkan site, pastikan sudah mendapatkan izin dari MS, NOC, atau helpdesk. Pastikan dapat konfirmasi status BTS atau link sudah up kembali, tidak ada alarm-alarm yang akan muncul. Nah, jika kita mengalami insiden atau kejadian yang tidak terduga, isu-isu selama di site, berikut untuk alur eskalasi flow-nya. Untuk tim yang di site atau di lapangan, seperti contoh engineer, nanti jika ada menemukan kejadian, terus eskalasinya ke SS atau koordinator melakukan call atau by WA. Itu kurang lebih setelah 5 menit setelah kejadian harus menginformasikan koordinasi ke SS atau koordinator. Dari koordinator nanti mereka meneruskan informasi tersebut baik itu ke VM atau RPM partner atau langsung ke FCC Huawei. Nah, di sini ada aturan untuk akun manajemen. Ada beberapa aturan. Yang pertama, jangan bagikan akun pengguna. Satu akun itu untuk satu orang saja. JavaScript, pastikan Java atau klien Nitcache harus diinstal di laptop. Harus menginstal perangkat lunak, antivirus, dan mengaktifkan pemindaian atau scan antivirus otomatis mingguan. Install pembaharuan terbaru dari pembaruan Windows. Setelah meninggalkan proyek, minta akun untuk dinonaktifkan. 8 kebijakan Huawei Indonesia itu untuk subkontraktor tenaga lapangan. Ada 8 untuk kebijakan dari Huawei, baik itu wajib mengikuti Huawei MOP, petunjuk kerja untuk setiap pekerjaan, baik itu pekerjaan MOS, instalasi, commissioning, ATP, dan lain-lain. Selanjutnya wajib mengikuti SOW atau scope of work. Jika atau pekerjaan tidak sesuai, maka pekerjaan itu ditunda dan eskalasi melalui telepon kepada Huawei VM, CTM, dan TD dalam kurun waktu 30 menit. Selanjutnya wajib memahami detail SOW atau scope of work.
atau list kewajiban kerja yang berkaitan dengan PO kontrak dan tabel kewajiban. Jika ada informasi yang tidak jelas, Subkon harus kontak dengan tim Huawei. Sebelum berinteraksi dengan material yang sudah terinstal di ruangan, baik itu kabel petcore, MCB, perangkat, kabel tri, dan lain-lain, itu harus mendapatkan persetujuan dari Huawei, VM, CTM, dan TD. Tidak boleh langsung berinteraksi dengan material sensitif hanya karena permintaan customer. Supervisor atau koordinator atau juga PM Subkon itu harus menyertakan detail rencana kegiatan kepada Huawei dalam waktu 24 jam. Sebelum pelaksanaan, informasi rencana detail harus mencakup, tetapi tidak terbatas, seperti nama tim leader, nomor ponsel, set ID, akun SDP, dan waktu tiba di lokasi. Selanjutnya, wajib juga menginformasi kepada Huawei sebelum dan sesudah meninggalkan site. Yang masuk ke site itu wajib yang memiliki pas ID. Wajib juga menghubungi Huawei, VM, CTM, dan TD dalam kurun 5 menit jika mengalami masalah. Nah, di sini ada isu learning case 1. Ini case di sini itu selnya down after hospital troubleshoot di set 094417. Arrowhead plan text data share on set 094417 LUS 238 on last Wednesday di tanggal 22 Juli 2020. Nah, untuk root cause-nya, selnya down karena partner ini melakukan troubleshoot Expeeder tanpa CR dan TT. Partner tidak share plan ke FCC untuk troubleshoot dan juga tidak menginformasikan kepada tim Huawei. Ditemukan di site instalasi jumper tidak terhubung dengan benar. Selanjutnya, partner tidak melakukan konfirmasi ke NOC dan tim teknisi sebelum berangkat ke site. Dari kejadian ini ada punishment yang didapatkan. Punishment yang didapatkan yaitu berupa dedication sebesar 10 juta kalau nggak salah di sini keterangan ini. Dan dilakukanlah yang namanya apa nama itu press kepada tim ini di ini kembali dibekukan dulu timnya ibarat itu selama 1 minggu untuk dididik lagi lah. Nah, ini case 2. Nah, ini untuk diperhatikan untuk hindari jaringannya down. Ini sebelumnya horizontal. Itu dirubah ke vertikal. Dari ini itu ada 5 BTS dan 5 node B dan NOB jatuh atau mati setelah eksekusi upgrade link. Untuk case ini yang dilakukan itu timnya itu diberhentikan dan dilakukannya PDS dedication. Untuk case ketiga ini masalah instalasi. Dari sini ini adalah ada yang namanya stick root. Stick root ini tidak di apa nama itu tidak dipasang dengan kencang sehingga antenanya bergeser pada saat ada angin. Nah, stick rootnya ini tidak dikencangkan, jadi antenanya bergeser dan mengakibatkan link yang kita install tadi, antena yang kita install tadi itu linknya down, mati. Selanjutnya kabel ETH cut atau kabelannya putus karena ini kesalahan yang dilakukan untuk pemasangan ini berdampaknya itu untuk kejadian ini 10 BTS yang
down. Ini untuk instalasi LAN ini, kabel LAN ini itu ada baiknya bagusnya dengan dikasih conduit supaya tidak terjadinya nanti ada apa namanya itu digigit hewan seperti gigit tikus atau dan lain-lain yang mengakibatkan bisa terjadinya LAN itu putus. Untuk case ini tim yang melakukan itu diberhentikan dan diberikannya hukuman PDS. Oke, selesai. Oke, terima kasih untuk penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya nanti disampaikan oleh Bang Indra dari QC Padang. Untuk Bang Indra, waktu di tempat, Bang. Silakan, Bang. Mungkin ditanyakan juga, Bri, barangkali ada yang mau nanya atas materi yang disampaikan. Teman-teman, ada yang ditanyakan untuk materi table kurikulum BCG yang tadi disampaikan nanti. Saya mau nanya, Pak. Yuk, Bang, bisa tolong jelasin ulang nggak tentang blok diagram yang flow tadi tuh di slide-nya? Slide blok diagramnya yang flow. Bri, bisa dijelasin, Bri? Buka lagi slide-nya. Gimana tadi, Pak? Kurang jelas suaranya, Pak. Tentang ini ya, apa blok diagram di slide flow tadi tuh. Nah, itu ya, Pak. Nah, ya ini betul. Ini gimana tuh, Pak? Bisa tolong dijelaskan ulang nggak ya, Pak? Oke. Untuk di ini insiden eskalasi flow, ini kan ada 3 tahapan untuk eskalasi. Kita ini untuk apa namanya itu tim yang onset aja ya dari partner atau kita sendirilah ini. Ini di sini contoh engineer. Nah, nanti engineer ini melakukan eskalasi tugasnya tadi yang di lapangan itu jika terjadi insiden atau ada isu yang terjadi, ia wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu ke koordinator atau SS yang bersangkutan. Nah, nanti dari SS tadi dia mendapatkan informasi dari tim yang di site, terus disampaikannya lagi ke PM atau RPM dalam kurun waktu kurang lebih 5 menit juga dari eskalasi terjadi, dari isu terjadi tadi. Nah, setelah dari PM nanti dia juga bisa melakukan eskalasi langsung ke pihak Huawei atau FCC Huawei atau juga engineer-nya Huawei by call juga kurang lebih waktu 5 menit. Kenapa ini apa namanya itu eskalasi ini dilakukan? Supaya bisa yang dilakukannya recovery yang kita lakukan itu tidak apa namanya tidak hilang lah, tidak sembarangan. Jadi ada eskalasi dari pihak Huawei. Nanti untuk recovery-nya ke mana dulu gitu, atau linknya kita masukkan lewat mana dulu, supaya terjadinya misalkan contoh di sini tadi ada yang namanya itu mana tadi ya. Nah inilah, ini kan antenanya tergeser nih.
Kalau untuk melakukan pointing ulang itu kan lama. Akibatnya setnya downnya lama. Nah, jadi tugas kita eskalasi tadi ke Huawei atau FCC tadi untuk mengetahui link ini nanti lewat mana supaya untuk ada jalur backupnya gitu. Jalur backupnya lewat mana biar proses kita untuk mengerjakan pekerjaan yang yang apa tadi yang ada insiden tadi tidak lama matinya. Nanti dari pihak Huawei itu mereka melakukan eskalasi eskalasi juga baik di internal dan customer. Kalau di internal mereka nanti dari RPM, FCC sampai ke GM. Nah, nanti kalau selesai dari internal mereka, mereka lagi nanti melakukan lagi eskalasi ke pihak customer. Baik itu dari FCC langsung ke middle level dari regional customer, dari RPM juga bisa langsung ke middle level regional customer. Nah, kalau ini sudah menyangkut isu yang tidak bisa ditangani lagi di regional, regional customer tadi, langsunglah ke high level regional customer. Itu dilakukan eskalasi melalui GM regional dari pihak Huawei by call. Nah, kalau untuk kita di partner, internal kita sendiri, nanti dari tim tadi eskalasi ke koordinator atau SS, terus dari koordinator tadi melakukan lagi eskalasi ke RPM, PM, dan langsung ke GM, custom, GM-nya partner. Oke, mungkin itu aja tadi, Pak. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, menambahkan aja ya sedikit yang terkait dengan insiden flow ini ya. Ini bukan hanya terkait jaringan ya. Kalau insiden flow ini semua kecelakaan yang terjadi di site, baik itu kecelakaan kerja maupun jaringan atau network security. Jadi kesempatan dari tim lapangan itu melaporkan ke atasannya itu waktunya 5 menit, jangan ditahan-tahan. Kemudian nanti dari atasannya, dari koordinator, dia akan eskalasi lagi ke PM sampai ke GM dan paralel ke Huawei. Jadi seperti itu. Part kita itu ya sampai dengan GM harus tahu kejadian apapun di site. Jangan sampai di level manajemen ADW sendiri tidak tahu, tapi customer sudah tahu gitu. Itu poin dari insiden escalation flow-nya. Jadi jangan sampai terjadi lah. Repot kita ngurusnya nanti. Oke, itu aja. Lanjut, Mas Anggri. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Terima kasih Pak Robert untuk penambahannya, Pak. Dari kawan-kawan atau abang-abang yang lain, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau ditambahkan lagi mengenai Neko Security dan BCG? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Lanjut lagi untuk materi selanjutnya ke Bang Indra. Baik, terima kasih Mas Anggri. Suara saya jelas kedengarannya teman-teman semua ya? Jelas, 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 Pak. Oh Aman. ya. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, Pak. Ya. Pagi. Oke, baik. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih kesempatannya Pak Robert, Mas Anggri ya. Terima kasih juga Pak Doni yang udah hadir pada pagi hari ini. Baik, kita langsung saja ya. Saya sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Indra, itu QC untuk NCS area ya. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk sharing session untuk materi Refreshment Internal Environment Health and Safety (EHS). Saya coba buka slide-nya dulu ya, biar kelihatan.
Oke, teman-teman, apakah slide-nya sudah kelihatan ya? Halo? Slide-nya udah kelihatan semua ya? Ya sudah Pak, Oh, aman Pak. sudah. Oke. Terima kasih. Ini berikut materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Terkait Replacement Internal Environment Health and Safety atau WHS. Teman-teman tentunya sudah sangat familiar ya dengan EHS ini, eh, di mana environment itu adalah kepatuhan terhadap lingkungan, kemudian health-nya sendiri itu adalah eh, tentang kesehatan teman-teman dalam bekerja, kemudian safety itu adalah penggunaan APD di sektor telekomunikasi, terutama dalam pekerjaan eh, lighting ya. Oke, lanjut. Tujuan dari EHS TAS itu sendiri itu yang pertama adalah langkah monitoring di sistem perihal K3 di tempat bekerja. Nah, ini monitoring di sistem K3-nya ya. Kemudian yang kedua, sebagai langkah awal sebelum tim mulai bekerja. Di mana sebelum kita memulai bekerja itu kita tentukan dulu langkah awal apa saja eh, bahaya atau risiko yang bisa kita identifikasi atau sebelum kita melakukan pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai data record dari K3 di tempat kerja. Kemudian yang keempat untuk mengetahui tim sudah layak bekerja atau bersertifikat dan memiliki APD serta alat kerja yang layak. Jadi dua hal ini eh, itu sangat mandatori untuk bekerja pada ketinggian ya. Kemudian yang kelima itu adalah langkah untuk meningkatkan kesadaran akan K3 tim design. Nah, adalah ada 5 tujuan dari THS TAS di K3. Kemudian selanjutnya itu adalah skop pekerjaan kita. Ini kalau di K3 itu skop pekerjaan kita itu tidak jauh dari bahkan tidak akan lari dari eh, selama K3 ini tidak akan lari dari installation, pointing, integrasi, troubleshoot, preventif maupun maintenance. Nah, ini adalah skop atau ruang lingkup kerja eh, dari K3 tadi. Kemudian selanjutnya itu adalah prinsip atau metode eh, pengendalian bahaya. Di sini teman-teman bisa lihat itu hierarki dari prinsip metode pengendalian bahaya ini. Itu hierarki yang paling tinggi itu adalah eliminasi. Eliminasi itu adalah ini pengendalian yang dilakukan dengan menghilangkan sumber bahaya. Kemudian hierarki yang turunannya itu adalah sub- substitusi. Artinya mengurangi risiko dari bahaya dengan cara mengganti input dengan cara yang lebih rendah risikonya. Kemudian hierarki di bawahnya itulah rekayasa teknik atau engineering, yaitu mengurangi risiko dari bahaya dengan rekayasa teknik pada alat, mesin, infrastruktur, lingkungan, atau bangunan. Kemudian hierarki yang keempat itulah administratif. Artinya mengurangi risiko bahaya dengan cara melakukan eh, pembuatan prosedur, aturan, pemasangan rambu, tanda peringatan, latihan dan seleksi, material, cara pengetasan,
penyimpanan, dan perlabelan. Kemudian hierarki yang kelima itu dah APD. Nah, APD ini merupakan apa ya? Mengurangi risiko bahaya dengan cara menggunakan alat pelindung diri. Nah, itu hierarki yang paling bawah dari metode pengendalian bahaya. Oke, selanjutnya eh, bisa dilihat dari gambar ini adalah aktivitas dan resiko dari pekerjaan lifting atau pekerjaan kita selama berada di site. Yang pertama, resiko yang bisa kita lihat itu adalah material drop atau kejatuhan benda. Bisa kita lihat di sini mobil yang tertimpa RRU. Nah, ini resiko dari pekerjaan kita, pekerjaan lifting tentunya. Kemudian resiko yang kedua itu adalah jatuh dari ketinggian. Nah, ini gambarnya di blur ya teman-teman. Bisa kita lihat ini adalah resiko pekerjaan di ketinggian. Kemudian resiko yang ketiga itu adalah electrical shock atau kesetrum. Ini mungkin terjadi karena kesalahan atau kurang tepatnya standar instalasi pemasangannya. Kemudian berikutnya control case material material drop. Nah, di sini bisa kita lihat control case material drop itu untuk pekerjaan lifting standarnya itu kita menggunakan dua rope atau dua tambang ya. Itu tambang yang main rope, kemudian ada backup rope. Ini pekerjaan lifting dengan menggunakan winch tentunya. Nah, kesimpulan untuk mencegah material jatuh, yang pertama itu adalah menggunakan webbing minimum 20 kilonewton atau 2 ton yang bersertifikat. Jangan sekali-sekali teman-teman menggunakan webbing yang tidak standar. Nah, ini sangat berisiko terhadap jatuhnya material pada saat pekerjaan lifting. Kemudian yang kedua itu menggunakan dua tambang. Nah, itu tadi bisa kita lihat dari gambar itu main rope dan backup rope. Yang ketiga itu menggunakan katrol dan karabiner minimum 22 kilonewton itu sekitar 2,2 ton untuk main rope-nya. Yang keempat, berikan perlindungan untuk tabang yang kemungkinan bergeser. Nah, ini biasanya kita menggunakan ankur agar dia nggak tergores sama bracing tower tentunya. Yang mungkin bracing itu kemungkinan tajam. Di sini kita dianjurkan menggunakan perlindungan tambang eh, yang bisa kemungkinan bergeser atau tergores sehingga menyebabkan tambangnya eh, jadi genting gitu. Kemudian yang kelima itu kan gunakan dua angkur. Nah, ini gunakan dua angkur untuk tempat katrol pada leg tower. Ini yang saya maksud tadi pada poin nomor 4. Kemudian yang keenam itu setelah naik 1 sampai 2 meter, teman-teman stop terlebih dahulu. Usahakan cek kondisi tambang atau katrol atau karabiner apakah sudah aman atau belum. Kemudian yang ketujuh, tim yang standby harus memastikan proses lifting berjalan dengan baik. Ini tim yang standby eh, pada saat lifting, usahakan jangan mengenai perangkat sistem. Nanti bisa mengakibatkan down. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah pekerja yang naik tower harus bersertifikat WAH, TKPK tingkat 1 dan paham sistem angkur. Nah, ini sangat wajib atau mandatory bagi yang bekerja
pada ketinggian. Selanjutnya ini adalah jenis tipe atau pengangkatan beban. Nah, yang pertama itu adalah tipe N. Apa sih yang dimaksud dengan tipe N? Itu eh, alur dari tambang kita itu membentuk huruf N ya. Ini dianjurkan untuk beban yang 100 Newton. Maka saat ditarik memerlukan gaya sebesar setengah berat beban, yakni 50 Newton. Ini untuk tipe N. Kemudian tipe pengangkatan beban yang kedua itu adalah tipe M. Membentuk huruf M. Tipe M ini jika bebannya 100 Newton, maka saat ditarik memerlukan gaya sebesar sepertiga berat beban, yakni 33 Newton. Kemudian selanjutnya tipe W. Tipe W ini jika bebannya 100 Newton, maka saat ditarik memerlukan gaya sebesar seperempat berat beban, yakni 25 Newton. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari eh, tipe-tipe pengangkatan beban ini, N sama W, itu adalah semakin bertambah jumlah katrol yang kita pakai, maka semakin ringan beban yang diangkat, serta semakin panjang pula tambang yang akan dibutuhkan. Nah, maka daya tariknya lebih lebih ringan ya, kalau kita menggunakan tipe W. Nah, itu gambar untuk tipe W. Katrolnya ada banyak ya teman-teman. Baik, selanjutnya ini adalah quality accident atau site material burn atau site material yang terbakar. Nah, ini mungkin disebabkan oleh pemasangan yang tidak sesuai standar atau SOP-nya. Mungkin pemasangan yang asal bisa kita lihat di sini bisa menyebabkan kebakaran. Ini untuk grounding yang tidak terpasang, yang hanya dipasang pada klem. Nah, itu menyebabkan perangkat jadi faulty. Nah, ini untuk yang di atas ya. Kemudian untuk MCB. MCB yang tidak standar dalam pemasangannya, artinya serabutnya masih tidak masuk seutuhnya ke dalam MCB. Ini menyebabkan kebakaran tentunya. Ini adalah set material burn atau material terbakar ya, diakibatkan karena tidak standarnya pemasangan dari instalasi dari eh, tim tentunya. Kemudian ini selanjutnya control test material. Ini adalah penjelasan mengenai standar pemasangan konektor. Bisa kita lihat di sini ada key point-nya pada saat pemasangan kabel RRU. Nah, yang benar itu ditunjukkan suara klik. Nah, itu bisa kita lihat di sini yang benar ya, teman-teman. Teman-teman pasti yang sudah sering, sudah familiar untuk pemasangan konektor RRU ini. Usahakanlah sesuai standar agar mencegah terjadinya kebakaran material. Selanjutnya, aktivitas dan risiko atau insiden, kecelakaan. Ada 3 gambar yang bisa kita tampilkan di sini. Tragis, pekerja operator solar terjatuh dari ketinggian 35 meter. Ini kalau udah 35 meter kita tidak tahu lagi ya bentuknya udah seperti apa. Kemudian ini eh, evakuasi pekerja yang terakibat kram atau dehidrasi. Nah, teman-teman usahakan sebelum climbing itu teman-teman pastikan kondisi kesehatan teman-teman dalam keadaan baik ya, agar tidak terjadi
dehidrasi atau kram. Usahakan dulu sebelum melakukan climbing itu peregangan dulu agar tidak kram nanti pada saat climbing. Uh, Mungkin bisa juga dibawa minum agar tidak dehidrasi selama proses climbing nantinya. Kemudian ini adalah aktivitas dan risiko jika kalian ke teman-teman eh, tergantung dari di ketika body harness masih terpasang dan posisi teman-teman bisa tergantung. Di sini ada tiga yang bisa kemungkinan terjadi. Yang pertama, leg circulation, itu sirkulasi darah ke kaki dari pangkal paha yang terjepit ini sampai kaki mungkin sirkulasi darah tidak lancar, bahkan menyebabkan mati rasa. Kemudian yang kedua itu adalah heart sirkulasi, sirkulasi pompa jantung karena apa ya kuatnya jepitan maaf maaf teman-teman ada ya. Yang kedua itu adalah heart circulation, itu adalah sirkulasi jantung yang mungkin bisa tidak lancar ya atau dijepit oleh body harness atau saking kuatnya gitu. Kemudian yang ketiga itulah brain circulation, itulah sirkulasi darah ke otak. Nah, ini adalah risiko dari teman-teman jika dalam keadaan tergantung atau pingsan dalam keadaan tergantung. Nah, suspension trauma intolerant suspension itu merupakan kondisi terjepitnya pembuluh darah dikarenakan tergantung pada harness dalam kondisi tidak bergerak dalam waktu tertentu. Nah, apa saja gejalanya teman-teman? Yaitu adalah pusing, pandangan mata berkunang-kunang, kemudian eh, bercucuran keringat, kemudian sesak napas, pingsan atau kehilangan kesadaran, kemudian penurunan kinerja organ-organ vital. Kemudian yang terakhir itu adalah yang fatal adalah kematian. Nah, ini adalah eh, akibat dari teman-teman eh, pingsan dalam keadaan tergantung. Ini akibatnya yang paling fatal adalah kematian karena eh, lamanya kita dalam keadaan tergantung, pingsan dalam keadaan tergantung. Nah, lamanya pertolongan pingsan dalam keadaan tergantung. Kemudian working at height atau WAH eh, yang pertama pastikan yang bekerja pada ketinggian bersertifikat WAH serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, jangan pernah memanjat tower sendirian. Pastikan ada pendamping atau watchman yang mengawasi Anda. Kemudian yang ketiga, cek APD dan APJT sebelum digunakan. Nah, pastikan APD-nya tidak ada yang karatan, kemudian full body-nya dalam keadaan oke atau tidak sesuai masa penggunaannya. Tidak boleh melebihi masa penggunaan karena itu bisa bahaya untuk teman-teman yang bekerja pada ketinggian. Kemudian yang keempat itu adalah untuk keamanan. Selalu terapkan 3 poin, 3 poin kontak dan gunakan double lanyard atau 2 hook pada titik yang berbeda. Kemudian yang kelima, bawa tools dalam tas alat bekerja. Nah, jangan pernah teman-teman menyelipkan tools nanti di saku-sakunya, di saku celana atau baju, walaupun itu kunci yang kecil ya. Karena tools itu bisa saja jatuh dan menimpa pekerja yang ada di ground work atau orang-orang yang lewat tentunya nanti di sekitar set. Kemudian yang keenam, stop bekerja saat kondisi tidak aman, seperti hujan, angin kencang. Nah, ini sangat berisiko dan gangguan binatang seperti ular dan tawon. Ini
diusahakan teman-teman kalau ada menemukan gangguan binatang buas, titik ular atau tawon, diharapkan untuk stop working. Nah, ini tadi metode 3 poin kontak. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 tipe tower. Yang pertama pada tower, yang kedua ada monopole, kemudian ada yang pada pole. Nah, ini bisa kita lihatkan ada 3 poin kontak. Yang bertanda hijau itu adalah poin kontaknya. Kemudian yang bertanda merah itu adalah hook yang kita cantolkan. Nah, ini bisa kita perhatikan. Hook selalu berada di atas kepala teman-teman. Nah, jangan pernah teman-teman mencantolkan hook seukur dada, apalagi di bawah kaki, karena ini bisa bahaya. Karena eh, justru kalau di bawah badan atau setara dengan badan itu sangat bahaya, sangat jauh jatuhnya nanti. Nah, selalu gunakan metode 3 poin kontak ini pada saat proses climbing. Nah, ingat, ini yang perlu diingat, selalu cantolkan hook di posisi atas. Nah, kemudian sebelum hazard control itu, sebelum TAS, toolbox meeting safety briefing, pekerjaan yang dilakukan termasuk prosedur pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memulai pekerjaan secara benar dan aman. Kemudian yang keempat, tindakan pengendalian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah toolbox meeting yang selalu kita terapkan sebelum pekerjaan selama di set. Mungkin teman-teman sudah lebih paham ya atau familiar dengan toolbox meeting safety briefing ini. Selalu teman-teman lakukan sebelum bekerja. Oke, terima kasih materi penyampaian materinya. Think safe, work safe, and home safe. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Cukup jelas, teman-teman? Cukup Pak, cukup jelas. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya eh, untuk hadir pada monthly meeting pada pagi ini. Saya kembalikan ke moderator, Mas Agri. Terima kasih Gimana, Mas Bang? Indra, Mas Andre. Mungkin bisa diadakan ini aja tanya jawab, mungkin sesi Ya, tanya boleh jawab Pak, 10 boleh menit. Pak. Ya, silakan deh ya Pak. Ya, Kalau kalau ada nggak ada yang bertanya, pertanyaan kalian silakan. yang bertanya, tunjuk orangnya gitu. Silakan. Yang dari Sumatera aktif dong. Mumpung masih baru, segar, ya, jadi bisa ini. Pembicaranya dari Sumatera. Ayo. Kalau nggak nanti kami yang bertanya. Mas Indra tolong ditanya setiap region satu. Dikasih pertanyaan. Masih produktif nggak? Ya, bentar Pak. Halo Pak Robert. Pak Robert, saya ingin tanya Pak Robert. Halo, Monggo silakan. halo Pak. Halo, dengeran nggak Pak Robert? Kedengaran, kedengaran. Ya Pak. Pak Robert, ini nih, saya cuma mau curhat sama mau minta solusi nih Pak Robert. Ini kan kita-kita di region ini kan lagi run up tim ya Pak Robert ya.
tim Ya, yang baru. Jadi kita ini di sini ada kendala masalah APD, Pak Robert. Karena apa? Karena APD yang di region itu di gudang udah dikirim ke MS Surabaya. Jadi kita di sini udah nggak ada stok nih Pak Robert ceritanya. Dan sedangkan ada tim baru. Bisa nggak kalau misalnya nih kan saya udah nge-request FOM sama FOT nih Pak Robert. Udah hampir 2 bulan. Bisa nggak dibantu kalau dari divisi QC itu nyundul ke manajemen untuk percepatan kirim APD Pak Robert? sampai mana eskalasinya? Harusnya dari Pak Joni sebagai PM bisa push sampai ke PM apa ke Udah Pak Robert, udah eskalasi mah udah nggak habis-habis ya kita eskalasi ke processing, eskalasi ke orang yang istilahnya yang udah berkompeten ngurusin APD. Tapi tetap tetap aja pengirimannya itu sampai sekarang kalau nggak pengadaan ada kan realisasinya harusnya gitu loh. ya jangan kalau memang nggak ada APD. Sampai mana eskalasinya? Udah sampai ke Indo belum? Gimana Pak Robert? Nah, ada Iking, udah pernah dating belum sampai ke Pak Ibnu karena PD nggak ada gitu. Udah sampai ke processing Pak Nah, Robert. kalau Udah ini udah nggak udah maksudnya Hah? FOM kita udah sampai ke processing, udah tinggal pembelian aja. Cuman dari mereka itu responnya lama gitu loh, Pak. Iya, Kalau ke Pak Ibnu mah udah eskalasi tanda terus tangan. ke Pak Ibnu. Pak Ibnu kan bisa ngeterus masalah tanda tangan. Keberadaan barangnya kan kita butuh bukan butuh tanda tangan, kita butuh barang. Nah iya maksudku Pak Doni bisa mungkin nggak di bisa bantu ya Pak Doni. Iya, iya. Pak Doni ada Pak Doni di sini. Iya, iya. Jelas, jelas. Ya intinya jangan kerja kalau nggak ada APD itu aja. Ya makanya kan nggak tahu nih yang di CJ itu total timnya itu ada berapa. Internal apa eksternal gitu kan. Kan nggak internal mungkin juga. Bang. Nah, dari requestannya itu yang kemarin itu kan kita pembelian tool Nokia segala macam itu kan banyak. Sebelum Itu dikirim ke Jab. enggak, kalau itu mah udah Bang. Jadi di sini yang tuh Ya. Nokia yang udah kita beli Bang, udah kita Hmm. sortir. Nah, ternyata kan masih ada Ya, kekurangan tuh kita bikin FPM sama FOT. Dan itu udah oke. sampai ke processing Bang. Maksud gua bisa nggak dibantu dari sono disundul gitu loh Bang. Boleh. Nanti gini Karena aja. karena gua karena Pak gua Arif ja, yang karena sundul gua ya. Japri Cindy, Japri Suadi udah berkali-kali nggak Ya, direspon makanya sama requestnya mereka. itu kan ada grup koordinasi Jateng, Jawa Tengah. Timpalin aja di situ. Part-partnya mereka itu kalau memang misalkan di grupnya itu ada paroni gitu kan, responnya cepat. Makanya timpalin di situ, ntar gue yang eskalasiin semua di situ. Kayak kan selama ini nggak ada informasi nih kan. Kalau memang ada Pak Aris tiap hari di sono standby juga gitu kan, kenapa nggak dieskalasi ke mereka ke dia gitu? Oh nggak ada juga kan. Makanya coba koordinasi Udah di grup Bang. Jateng itu, infoin, ntar gue yang eskalasiin. Kalau memang Aris nggak bisa sanggup ngeskalasiin terkait masalah ini doang APD. Ya, gue tunggu hari ini biar gue follow up langsung. Biar latar tanya EPOT-nya udah sampai mana, ininya sampai mana. Siap, Ini siap. Bang John, Bang John, saran saya begini, paralel ke purchasing nggak masalah, tapi Bang John harus report juga daily di WA group supaya dari manajemen bisa tahu. Nah, kalau purchasing mungkin ada isu, tapi mereka nggak mau kasih tahu isunya ke Bang John. Nah, sekarang Bang John eskalasi di WA group yang ada Pak Ibnu, ada Pak Roni, tidak perlu gitu. Jadi nanti ada solusi, ada ketahuan masalahnya di mana. Apakah memang uh, apa uangnya nggak ada atau gimana? Jadi semua saling tahu. Karena DTE itu langsung direct ke Pak Roni eskalasinya. Ini ADW tidak bergerak. Nah, kan kalau Bang John nggak eskalasi di grup, nggak ada yang tahu. Pak Roni nggak bakal tahu, Pak Ibnu nggak bakal tahu. Hanya yang Bang John eskalasi diam 1.000 bahasa,
Nah, nggak ada gunanya bikin kita emosi. Makanya saya bilang bikin di grup itu bukan mau nunjukin kita bagaimana, tetapi ya di grup itu tujuannya adalah koordinasi. Kita melaporkan apa Bang, kagak kenyataan kagak ada ada di lapangan kagak supaya ada si ada itu bang, solusi. grupnya bang. Kagak ada Cindy-nya bang sama Suadi. Nggak Grup apa nanti di grup add yang sama Jateng. mereka. Bilang, "Oh, infoin aja di grup. Kita Suhadinya nggak kesulitan ada. di sini, kita nggak bisa jalan karena ini," bilang. Gua ketek Pak siapa nih bang? Pak Aris nggak ada join di meeting ini ya? Gua ngetek Pak Aris. Pak Aris nggak Nanti join. tim tim procurement kita masukin aja, Bang John. Jadi tim procurement kita masukin di grup Nah, Jateng itu. Mas Ri masukin tim Nah, procurement itu Basindu ada sama Mas Wadi. Kita Mas tag Nanti Harto yang taruh namanya di situ. situ. paham. Masukin Pasri di situ Pasri. Siapa Pasri? Termasuk Ya, termasuk Mas tag saya Adit di situ karena sekalian. kayaknya untuk area region CJ sama EJ itu prioritasnya nomor 2 kayaknya Mas Adit kemarin. Udah aku follow up juga sih Bang kemarin ke Mas Adit Iya, untuk masalah maksudku ini. maksudku kok ya sampai sampai sebulan sampai berlarut-larut gitu loh Pak Sri. Ya, sedangkan timnya kan. Ya. Oke, nanti Oh, lanjut terkait itu Ini kan ini aja kan direct ke Pak ini kan Doni. sebenarnya masalah juga ini. Iya, Oh, betul. oh. Ya, iya. Oke, nanti aku Kita add fokus hari ini Cindy. untuk sosialisasi EHS di lapangan. Iya, betul. Oke, Bang curhatan John nanti gitu bisa aja. CC Pak emailnya ke Pak saya Robert nanti bantu ini, saya bantu push. dieskalasi ya, ya. Oke, oke. Ya, monggo di add saya di email saya nanti yang bantu apa teruskan. Ya, makasih Pak Robert ya. Ya, Oke, izin oke. bertanya, Lanjut Bapak. dari Rejen mungkin ada pertanyaan lagi sama Iya, saya izin berkritik. bertanya. Izin bertanya, Bapak-bapak. Monggo. Halo. Iya. Silakan, Pak. Perkenalkan saya. Halo, iya Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Izin Pak. bertanya Pak. Ya, saya SS Jabo Projectio. Jadi untuk APD meeting hari ini, itu kan termasuk di dalamnya mobil Pak ya. Jadi ada info dari kawan-kawan bahwasanya mobilnya sering terkendala di lapangan. Mungkin ini Pak apa sebelum mobilnya berisiko kecelakaan, mungkin perlu apa namanya apa namanya perbaikan gitu Pak. Salah satunya itu akan mengganggu progres di lapangan dengan telatnya konsep. Itu aja sih Pak dari saya. Ya, Mas, di Jabu kan ada Pak Doni, bisa langsung temuin Pak Doni, kita sama-sama ke GA. Jadi yang ada isu-isu seperti itu langsung gerak kita. Kalau bisa ketemu langsung lebih cepat. Kalau by email itu pasti apa ya agak lama delay. Kenapa nggak kita langsung ketemu aja, langsung kita panggil GA-nya sama orang bengkelnya, suruh tes sendiri gitu, layak apa enggak kendaraan itu, gitu. Jadi jangan by email, by WA, kita rame di sini. Kita ada di Jabo, ada semua, ada Pak Ibnu, ada saya, ada Pak Doni, bisa diajak bareng sama bahkan Pak Putranto juga kita ajak, boleh, nggak apa-apa, supaya GA-nya langsung bisa melakukan action, ya. Ya, karena ini Pak itu Saya rasa nggak perlu lewat email kalau isu-isu ada di Jawa. Tapi kalau yang di region kan butuh apa email atau WA supaya pada tahu dilampirkan evidence-nya. Kalau di Jawa saya rasa lebih tepat langsung ini aja on the spot kita bareng-bareng. Hari Senin langsung aja diundang kita di mana ketemuan gitu. Ya. Siap, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, lanjut ya. Makasih ya.
Selamat pagi Pak Robert. Halo. Ya, pagi-pagi. Saya mau nanya, itu kan sekarang kan lagi musim hujan ya Pak ya? Kalau misalkan Ya. pas lagi di atas terus hujan, terus kita pakai video turun nggak itu ya Pak ya? Ada dispensasinya gitu? Ya kalau ada yang videokan ya divideokan lah ya. Justru itu yang bahaya. Kalian pas hujan main turun aja nanti kan resiko tinggi juga di situ. Cuma kan HP-nya nggak IP68 Pak. Ya pas di bawahnya divideokan teman-teman apa dari shelter kan bisa atau kalian kan ada tenda juga disediakan harusnya seperti itu. Pintar-pintar lah di lapangan lah. Nah, hal teknis seperti itu nggak perlu sampai ke inilah harusnya. Gimana di lapangan harus pintar-pintar lah. Ya, Oke siapa? Terima kasih Pak. oke, yuk. Ya, jangan Monggo yang jangan lain. gara-gara hujan kalian, jangan gara-gara hujan kalian cepat-cepat turun, akhirnya licin segala macem. Ya tetap resiko kecelakaan itu malah terjadi ya gara-gara itu gitu kan. Gara Ya, betul. terburu-buru gitu. Jadi ya tetap waspada juga gitu. Makanya apa ya, three point kontak itulah harus diperhatikan. Lebih baik misalkan kalau kalian kebasahan daripada licin jatuh gitu kan. Logiknya. Ya Pak, terima kasih Pak. Monggo. Yang lain monggo di apa? Ada pertanyaan? Masih 10.30, 10.27 sebelum kita ini. Legend WG ada yang hadir nggak? Oke, dari PM mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman atau mana? Siapa QC atau SS? Monggo sebelum kita akhiri. Oke, kalau nggak ada ya, ini Pak Doni Saya kita jadikan. Oh, monggo silakan sebelum. Yuk, Pak silakan. Robert, kalau secara EHF sih kemungkinan teman-teman kan udah pada jago-jago semua, cuman kadang ada beberapa ya teman-teman ini melakukan kelalaian lah secara HAS by SDP ya. Nah kalau saya sih lebih concernnya ke tools buat HAS itu Pak Robert. Bisa nggak Pak Robert? Misalkan nih eh, tools yang berkaitan dengan HAS itu diambil alih sama tim kuisi. Misalkan kayak test pen, kan ada beberapa kan test pen dari kita kan rusak atau banner yang rusak. Jadi kita itu eskalasi visi langsung bisa ambil keputusan, jangan langsung ke GA gitu. Karena kan mengingat regulasi dari kita, ADW ini kan agak sedikit muter-muter gitu. Yang partnya ke HSI atau ke KISI, ya udah bisa diambil alih langsung sama KISI aja Pak Robert gitu. Jadi kan misalkan ada apa kayak misalkan uh, safety source sudah mulai nggak layak, udah kita report sama KISI, KISI udah mengokikan, ya udah langsung KISI yang pull up gitu. Langsung kalau misalkan di pull up dari KISI, mungkin dibantu sama Pak Robert yang di Jabunya mungkin agak lebih cepat daripada kita harus ke GA. Yang KGA apa ini? Tuh, KGA itu kendaraan doang. Kalau misalkan GA yang bagian tools kan ke GA juga Pak Robert ya. Bukan GA tuh. GA itu hanya kendaraan doang. Hanya kendaraan doang. Kayak misalkan gini Pak Robert, kita kan ada ini nih Iya. untuk Kalau klien kan tahu ke butuh. tools manajemen. Oh siap.
Soalnya kan dari segitu aja kan kami belum tahu Pak Robert. Masnya ke sini mau follow up sampai ini. Jadi gini apa Ruth, Pak? Jadi dasarnya itu tool itu layak nggak layak Pak? Kalau ada informasi kita dari QC pengecekan atau audit segala macam. Nah dari situ atau dari timnya sendiri misalkan oh ini udah kondisi toolnya ini udah nggak layak. Nah tim itu report lah ke QC gitu kan ke QC PIC masing-masing. Nah dari QC itu dasarnya nanti untuk requestan untuk tool pengganti. Requestan tool pengganti, nah nanti baru dibuatkanlah ininya. Dasarnya misalkan penggantian itu beda kalau misalkan new requestan tool ya. Kalau ini requestan tool yang udah kita pakai tapi sudah tidak layak, biasanya informasinya itu dari tim disampaikan ke masing-masing ke execution-nya dengan eviden kayak foto itu kan, oh ini tool atau PD-nya udah nggak layak gitu kan. Nah dari dasar dari foto itu, QC menyampaikan email konfirmasi untuk pergantian. Kalau memang misalkan di warehouse-nya masing-masing regional ada stok, ya berarti langsung diganti di situ. Dengan dibuatkan berita acara eviden bahwa penggantian itu kenapa gitu kan. Rusak pemakaian gitu kan, atau rusak seperti apa gitu kan. Kalau memang nggak ada di regional baru di request gitu kan. Dari request dasarnya dari PSQC itu untuk request ke project gitu kan. Untuk budget segala macam gitu. Ntar Oke, kita oke. bagian PM atau ya Pak Robert buat eskalasi langsung gitu kan. Kapan material itu bisa disediakan gitu. Timeline. Ya, Siap, makasih banyak Pak Doni infonya. oke. Oke, mungkin sedikit lagi tambahan saya gitu. Di project ini kan mungkin sekarang lagi berusaha untuk ramp up tim ya gitu kan. Mungkin untuk beberapa regional termasuk dari Jabo gitu kan. Mungkin di regional-regional lain gitu. Ya saya butuh support dari teman-teman juga gitu kan. Apalagi yang terutama yang existing lah gitu kan. Karena yang selama ini yang saya lihat existing itu maksudnya yang lama-lama ini agak susah untuk kita proses expand tim gitu kan. Untuk penambahan tim baru gitu kan kita menambahkan expand lagi gitu kan karena udah terlalu nyaman misalkan dengan tim-tim yang baru. Kemarin kan ada model yang seperti ya 3 tim experience gitu kan, 1 yang new atau 2 tim experience, 2 yang new. Nah itu bisa mulai dari masing-masing tim bisa mulai dijalankan gitu kan. Ada isu atau apa yang butuh kita support dan nanti kita support. Karena kenapa? Yang pertama kebutuhan project ini 2025 ini bakal sangat banyak sekali gitu kan. Tapi kebutuhan dari sisi manpower-nya gitu kan, orangnya itu udah mungkin agak sulit gitu kan. Untuk tim-tim yang misalkan yang experience gitu kan, belum ditambah tim-tim yang memang non pengalaman. Nah, makanya kita ada ide ya tadi lah gitu kan, kita gimana caranya untuk coba kita expand tim dari new tim yang baru gitu kan, yang non pengalaman ditambah tim yang dengan pengalaman. Untuk apa ya? Untuk ngejar forecast atau misalkan ngejar project yang akan rame ini gitu. Karena kalau memang misalkan kita stuck dengan yang ya aman model misalkan yang sekarang timnya udah ngerasa aman di sini ya nggak bakal jalan-jalan. Mau sampai kapan ya? Ya. Terus yang kedua ya terkait masalah case-case sekarang udah mulai banyak gitu kan. Ada beberapa case yang terkait masalah cash stolen gitu kan. Ini udah mulai banyak gitu kan. Kemarin ya mungkin di proyeknya IOH sendiri, saya kemarin baru meeting dengan PIC IOH-nya gitu. Jadi ada beberapa nama gitu, hampir 500 orang gitu kan, yang terindikasi gitu kan, yang terbacklist segala macam dari IOH gitu. Nah itu akan kemungkinan nggak akan agak susah lagi gitu kan untuk kita rekrut segala macam. Nah harapan saya ini udah benar-benar Huawei atau IOH atau mungkin operator lain pun udah mulai strength masalah ini ya gitu. Masalah yang material stolen. Jadi cash-cash yang udah lama pun itu kan 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu mereka udah punya data nama-namanya itu, jadi larang untuk masuk ke dunia telco gitu.
terutama untuk yang misalkan proyeknya Huawei. Tapi nggak tahu kalau memang misalkan proyeknya ZTE mungkin akan dilakukan hal yang sama gitu kan. Kalau memang misalkan operatornya misalkan under IOH. Karena yang step langsung ini bukan dari sisi Huawei-nya, tapi dari sisi IOH-nya langsung bahwa PIC-PIC ini PIC-PIC yang mereka anggap terindikasi gitu, udah tidak boleh join lagi gitu kan untuk pekerjaan di proyeknya IOH. Nah, harapan saya ya sama lah. Maksud saya kalian harus bisa jaga gitu kan kondisi-kondisi seperti itu gitu kan, masalah kehilangan, terindikasi segala macam. Kalau memang ada masalah yang pencurian, ya tolong gitu kan. Saling mengingatkan gitu. Karena efeknya besar gitu. Mungkin ada satu orang yang ngambil gitu kan, tapi yang di input semua tim gitu kan. Semua akan kena coret dan semua akan kena blacklist ya. Harapan saya ya tolong di sama-sama aware lah masalah case-case yang kayak gini. Nah, kemarin saya harus dibuat komitmen juga sama yang IOH bahwa nama-nama ini tidak boleh direkrut lagi di ADW. Kalau memang misalkan nama tersebut direkrut ADW, yang punya jaminan itu ya harus perusahaannya, perusahaannya yang menjamin pada case yang gitu. Nah, harapan saya ya, jangan ada case yang seperti itulah, tolong dijaga ya. Paling itu aja Pak Robert dari saya. Halo, Pak, mau nambah sedikit boleh, Pak? Pak Doni, Pak Doni, Halo, Pak. ditunggu meeting bersama Pak Don. Oh, ya. Izin Halo, dulu Pak. ya, karena ada meeting sebentar. Ya. Halo. Jadi, monggo. Mas Buyung nggak ada suaranya, Mas Buyung. Ya. Mau nyampaikan Halo, apa, Pak. Mas Buyung? Pak. Dengar, Ya. Pak ya? Dengar. Ini, Pak, tadi senang itu sama yang disampaikan sama Pak Doni tadi untuk masalah yang tim existing sama yang tim baru, Pak ya. Ini kan beberapa waktu yang lalu nih Pak ada beberapa curhatan dari teman-teman kita, terutama kalau bisa Pak untuk minta tolong untuk tim-tim yang existing yang mana mereka itu sudah berjauh dalam Mungkin bisa bantu di close saja. berjuang sama-sama di ADW lama-lama itu ada merasa dia ada iri juga Pak, soalnya sama yang tim-tim baru itu nilai salary itu lebih tinggi daripada mereka-mereka yang existing sudah lama. Jadi mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang sudah lama berjuang bareng di ADW untuk nilai salary-nya itu paling enggak ini minimal aja disamakan lah, jangan sampai di bawah tim-tim yang baru. Soalnya di situ menemukan ada kecemburuan sosial juga. Gitu sih Pak. Terima kasih. Hidup Bang Buyung. Masih ada yang lain? Mas Buyung, kalau terkait dengan salary ya kita nggak bisa bahas di grup seperti ini, itu personal ini ya. Jadi mungkin lebih bisa dibicarakan ke PM-nya. Nah, untuk masalah salary privasi, jadi nggak boleh dibicarakan di depan umum. Jadi hal yang tidak layak disampaikan nanti di sini ya. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin kita akhiri aja meetingnya hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih buat rekan-rekan yang hadir. Nah ini buat teman-teman PM, next acara berikut di bulan. Nggak ada solusi pokoknya kalau masalah itu. Tolong para PM, koordinator sama GSE dipastikan timnya hadir. Nanti akan saya minta itu dijadikan KPI PM juga sama KPI timnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Tolong pastikan APD
menanti kita di rumah. Terima kasih buat kita semua. Semangat pagi. Pagi, Pak. Pagi, pagi. Semangat, Pagi, Pak. makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Makasih. banyak. Selamat pagi. Bang, Izin let's pagi. go. Izin keluar meeting. Jangan lupa ngopi. Izin live, Pak. Oke.